Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muwaffiri thawabi lil ahbabi wa mukmilil ajr wa ba'isi dhalamil laili yansakhuhu nurul fajr. Wassalatu wassalam al-atamman al-akmalan al-adwaman ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in, salatan wa salaman ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa tarakana alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, wabil khusus yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Ad-Du'a Bapak Ustadz Sabil beserta seluruh pengurus dan Dewan Penasehat yang kami hormati dan kami ta'zimi para sesepuh dan bini sepuh, para kiai, para asatis, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan ini kita masih dikasih sehat, masih dikasih panjang umur, masih dikasih waktu luang. Sementara ada banyak orang yang nggak punya waktu. Alhamdulillah kita masih punya waktu luang. Waktu luang itu nikmat. Di antara kenikmatan yang agung yang Allah berikan kepada kita adalah waktu luang. Tapi kadang orang nggak ngerasa waktu luang itu nikmat. Akhirnya tenggelam dalam hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu luang ini untuk apa? Akhirnya untuk main-main. Maka Al-Quran itu kan mendorong ya, ketika ada waktu luang isi, gitu terus. Fa iza faraghta fansab. Ketika ada waktu luang isi dengan yang manfaat. Kayak gini nih, habis maghrib kosong, isi dengan ngaji, isi dengan kajian, isi dengan pengajian, isi dengan hal-hal yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita menilik satu hal yang penting untuk kita ketahui terkait dengan ukuran ya, panas api neraka. Bukan untuk masuk ke situ, tetapi untuk menjauhi, karena saking panasnya. Karena saking panasnya sehingga kita nggak kuat, akhirnya mau tidak mau saya nggak mau masuk neraka, gitu. Gimana caranya berbuat baik? Kan gitu. Itu motivasi, ya, bukan untuk menakut-nakuti gitu, tapi untuk cemeti lagi, untuk pecut bagi kita agar setiap detik diisi dengan hal-hal yang baik, karena kita nggak mau masuk neraka. Dan ukuran panasnya seberapa? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu api. Di dunia ini ada api. Dan kita juga pernah kena api. Ternyata panas sekali dan sakit sekali. Musannif pengarang Syekh Al-Imam Mahir Ahmad rahimahullah, nafa'ana bihi wa ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Beliau sebenarnya tidak sanggup untuk menulis ukuran panasnya api neraka, karena panasnya dunia saja, api di dunia itu sudah sulit untuk dijangkau. Bahkan beliau melakukan perumpamaan di sini, sumanzur ila harikin saghir fi manzil au masna' au mazra'ah, sumanzur ila rijalil itfa' kam adaduhum. Bisa Anda lihat, kata beliau, kebakaran kecil di rumah, kebakaran kecil di pabrik,
kebakaran kecil di sawah dan lain sebagainya. Anggota pemadam kebakaran berapa orang? Banyak, dan butuh waktu. Pakai sarana yang lengkap untuk memadamkan, butuh waktu berjam-jam. Lihat juga ila harikin fil ghabah, kebakaran di hutan, wal juhudil jabbar allati tubzal, dan usaha yang luar biasa besar untuk memadamkan api kebakaran hutan yang melahap semuanya. Itu butuh banyak hari, bahkan berbulan-bulan belum juga selesai. Itu di dunia. Nah terus kalau api yang ada di neraka itu bagaimana? Ukurannya semana? Di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar kepada kita semua. Beliau bersabda, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api kalian ini yang ada di dunia adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. 1/70. Satu ini belum komplit satu juga, nggak nyampe satu juga. Sebagian dari satu dibulatkan satu, itu saja sudah sangat panas. Api neraka 70 panasnya dari api yang ada di dunia. Kemudian para sahabat kan bertanya ya, karena ngeri betul. Kita aja satu, api di dunia ini satu, di neraka 70 kali lipat panasnya. Ini suasana yang mengerikan ini mendorong sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, in kanat lakafiyah, in kanat lakafiyah. Maknanya adalah inna hadhihi nar allati taraha fid dunya kanat kafiyatan fil uqbah. Sesungguhnya api yang ada di dunia ini, yang Anda lihat di dunia ini, cukup sudah untuk mengazab para pelaku dosa dan maksiat. Fahalak tafabiha, cukuplah dengan panasnya api yang ada di dunia ajalah untuk nyiksa udah. Jadi neraka itu panasnya udah kayak api dunia aja, karena udah panas betul. Wali ayyi syai'in zidat fi harriha, untuk apa lebih lagi ditambah lagi panasnya. Dan ini pertanyaan ya, pertanyaan yang muncul ya dari sahabat karena kengerian yang luar biasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, oh nggak cukup dong, itu 1 dari 1/70. Masih ada sisa fuddilat alaiha bitis'atin wa sittina juz'an. Masih ada 69 lagi banyaknya panas yang ada di neraka. Kulluhunna mislu harriha, masing-masing dari 69 ini seperti panas api yang ada di dunia. Jadi 69 sisa yang ada di neraka. Maka dari hadis ini juga, dan dijelaskan di hadis yang lain, bahwa api yang ada di dunia ini berasal dari neraka. Dari hadis ini dan hadis-hadis yang lain, bahwa api yang ada di dunia ini berasal dari neraka. Jadi neraka itu apinya ada 70. 1 diturunkan ke bumi. 1 diturunkan ke dunia. Namun memang di dalam hadis yang lain ya, di Musnad Imam Ahmad bin Hambal nomor hadis 7025 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Sesungguhnya api kalian ini 1/70 dari api jahanam. Wa duribat bil bahri marratain.
Ini kan satu bagian dari 70 diambil dari neraka itu, diambil diturunkan ke muka bumi. Tetapi sebelum diturunkan ke muka bumi disiram oleh air lautan 2 kali. Ini aja masih panas. Disiram oleh air lautan 2 kali. Duribat bil bahri marratain. Jadi api yang 1/70 ini yang ditaruh di bumi ini, sebelum ke bumi itu disiram oleh air laut. Air laut itu kan banyak betul. Sebanyak air laut itu nyirami api 1/70 dari neraka 2 kali. Di riwayat yang lain lebih. Di riwayat yang ini 2 kali. Walaula dzalik ma ja'alallahu fiha manfaatan li ahad. Kalau bukan karena itu, api yang 1/70 yang ditaruh di bumi ini nggak akan bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Berarti 1/70 itu panasnya nggak ketulungan. Yang kita rasakan panas api sekarang ini karena sudah disirami air lautan 2 kali. Itu aja masih panas. Masya Allah. Di riwayat yang lain, riwayat Ibnu Majah nomor hadis 4309, walaula annaha utfiat bil ma'i marratain. Di riwayat yang lain, kalaulah tidak dimatikan oleh air 2 kali. Jadi api 1/70 dari neraka sebelum diturunkan ke muka bumi itu dimatikan dulu 2 kali oleh air lautan. Berarti kalau udah dimatikan itu kan ya hawa-hawa panasnya aja gitu loh ya. Sudah dimatikan oleh air laut 2 kali. Berarti kan yang tersisa hawanya. Hawanya aja panas betul. Ma intafa'tum biha. Kalaulah tidak dimatikan air 2 kali, air lautan maksudnya, kalian tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari api yang ada di dunia. Sampai-sampai wa innaha, sesungguhnya api yang 1/70 itu, latad'ullaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alla yu'idaha fiha. Jadi api yang diturunkan 1/70 ke dunia, api ini berdoa kepada Allah, ya Allah jangan kembalikan aku ke neraka. Jadi api aja berdoa. Jadi ada 70, 1 turun ke muka bumi, tersisa 69. Panas api itu. Yang 1 ini yang diturunkan ke muka bumi berdoa kepada Allah, jangan dikembalikan lagi ke neraka, udah cukup. Api yang asalnya dari neraka saja nggak mau balik lagi. Nah terus jangan sampai kita ke situ gitu loh. Kalau nggak mau ke situ bagaimana? Kuncinya cuma 1, beriman kepada Allah dan berbuat baik, sudah. Masya Allah. Jadi ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, udahlah cukup aja sih api yang di dunia ini sih untuk ngehukum nanti di neraka itu, apinya panasnya itu, gitu ya. Nabi menjawab, fuddilat 'alaiha bitis'atin wa sittina juz'a. Jadi api neraka itu memiliki kelebihan panas yang luar biasa, tinggi betul. 69, satunya udah turun ke bumi. 69 kelipatan panasnya yang masih ada di neraka jahanam. Dan sebenarnya Nabi SAW ketika mengatakan masih tersisa panasnya itu 69 di neraka, artinya apa? Enggak cukup lah untuk menghukum, mengazab di neraka, enggak cukup lah dengan api yang ada di dunia. Itu terlalu kecil, masih banyak. Panasnya itu masih 69 gitu. La budda minat tafdil, harus lebih panas
dari api yang ada di dunia. Li hikmati kaunihi azabullahi asyad min azabin nas. Dengan hikmah, ada hikmah di balik itu. Apa itu? Bahwa azab Allah di neraka itu lebih pedih dari azab manusia yang ada di dunia. Walidzalika uthira dzikrun nar ala sairi asnafil azab fi katsirin minal kitabi was sunnah. Oleh karenanya kan banyak disebut api neraka. Ketika berbicara azab itu banyak disebut api neraka. Baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah, yang sulit untuk bisa nahan. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fama asbarahum 'alan nar, fama asbarahum 'alan nar. Tidak ada yang bisa sabar dan kuat menghadapi api neraka. Di surat Al-Baqarah juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqun nar, ya kan? Takutlah kalian kepada api neraka. Jadi disebut nar, api neraka. Di banyak ayat dan hadis-hadis Nabi terkait dengan azab ini, supaya ada apa ya, kalau istilah kita itu ada shock terapi, gitu. Getaran dan hentakan yang luar biasa, gitu. Fattaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka, allati waquduha annasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan hijarah, batu, ya. Wa innama azharallahu hadzal juz' minan nar fid dunya an muzajan lima fi tilkad dar. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan atau memperlihatkan bagian kecil betul dari api neraka diturunkan ke bumi, yaitu 1/70 an muzajan lima fitil kanar. Ini sebagai gambaran, bisa ngitung kan tingkat panasnya itu bagaimana nanti di neraka. Itu yang dituju, ya, agar semua manusia bisa mengetahui tingkat kepanasan api neraka sehingga mereka menjauhi. Tapi memang masalah neraka ini kan tidak bisa kelihatan. Kita nggak bisa ngelihat neraka itu kayak mana, panasnya kayak mana. Jadi karena nggak kelihatan itu akhirnya orang nganggap enteng. Tapi kalau betul-betul ya, membaca Quran gitu, ngedengar ayat-ayat yang begini, sebagaimana Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis sahih itu ketika ada ayat gitu, membaca ayat, lewat ayat tentang surga gitu, mengucapkan syukur, alhamdulillah. Tapi ketika ada ayat neraka, siksa, azab, Nabi berlindung, wala'iyyazubillah. Itu yang Nabi lakukan ya ketika membaca Al-Quran. Karena memang membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, gitu. Jadi ngerti, membaca Qurannya ngerti, sehingga dia punya pengaruh. Ustadz, saya ini nggak bisa bahasa Arab, Ustadz, nggak pernah belajar bahasa Arab juga, Ustadz. Gimana kalau biar baca Quran ini bisa, ya paling nggak secara umum lah Ustadz tahu, gitu. Di tengah-tengah kita, di tangan kita bahkan ada terjemahan Kemenak, ya, terjemahan Kemenak. Rutinkan sajalah sehari 1 ayat gitu, 1 ayat baca terjemahannya, 1 ayat baca terjemahannya. 286 hari itu kan nggak nyampe setahun, itu udah hatam Al-Baqarah. Udah hatam Al-Baqarah. 286 ayatnya Al-Baqarah. Kalau 1 hari 1 gitu. Baca ayat Qur'annya, kemudian baca terjemahan Kemenaknya gitu ya. Ya supaya aja, oh Al-Baqarah itu isinya seperti ini nih secara umum. Nah, gitu. Dan itu penting. Karena kita nggak ngerti bahasa Arab, nggak pernah belajar bahasa
Arab, tapi pengen paham Quran. Caranya gimana? Caranya baca terjemah. Ya. Ada satu hari itu khusus untuk ibadah baca Quran. Ya, satu hari ada satu waktu gitu maksud saya. Dalam satu hari itu ada satu waktu untuk khusus ibadah baca Quran. Baca Quran itu Arabnya tuh 1 halaman atau 2 halaman gitu ya, yang sibuk tuh. Dalam satu hari juga ada sekian menit untuk baca satu ayat plus baca terjemah. Gitu. Jadi ada khusus baca ayatnya saja Arab sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga satu waktu beberapa menit untuk baca satu ayat terjemahan. Ya, satu mah dikit Ustadz, ya kalau mau 2 silahkan. Ya kan ini kan standar paling minimal. Ya kan 1 tahun nggak nyampe setahun hatam Al-Baqarah, nanti lanjut Ali Imran. Nggak kerasa satu Quran dia. Baca ayat Quran terjemahannya. Itu untuk apa? Untuk memahami secara umum ya. Bukan untuk menyimpulkan hukum, karena kita bukan mujtahid. Tapi biar paham secara umum. Nanti kalau ada tulisan anar, oh anar ini berarti neraka, sedih gitu. Kan ada suasananya itu yang pengen kita dapat itu suasananya. Kalau ada jannah, oh berarti jannah ini surga, seneng, bahagia gitu. Suasana itu yang pengen kita dapatkan. Guru-guru kami dulu di Al-Azhar Syarif di Kairo itu selalu bilang begini, belajar bahasa Arab yang paling bagus itu Al-Quran. Gitu. Kan dikit-dikit dapat al-jannah, surga, taman, an-nar, api, neraka, kan gitu. Jadi tahu gitu ya. Dikit-dikit. Ya nggak ada kursus, nggak pernah belajar ke siapapun, tahu-tahu kok ente ngerti Arab dari Al-Quran. Sama baca terjemahan Kemenak gitu ya, dalam rangka untuk memahami gitu. Dan Nabi SAW ketika menyampaikan kondisi semacam ini ya, ukuran panasnya api neraka itu di saat yang sama juga mendorong para sahabat untuk berbuat baik. Maka banyak ya wasiat-wasiat Rasulullah SAW yang ini didorong oleh pertanyaan dari para sahabat. Karena mendengar kengerian seperti ini, lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah gitu. Kalau saya terhindar dari api neraka, itu gimana ya Rasul gitu. Atau paling tidak sebelum itu di alam kubur, dihindarkan dari siksa alam kubur, kayak mana ya Nabi? Karena kengerian ini yang akhirnya mendorong para sahabat bertanya bagaimana agar terhindar dari api neraka, sebelumnya azab kubur. Akhirnya kan Nabi memotivasi untuk berbuat baik gitu ya. Kalau pengen terhindar dari azab kubur, sebelum tidur baca surat Al-Muluk. Nah, gitu. Ini kan dorongan gitu ya, dorongan. Dan api yang ada di dunia ini, innalaha alsinatan minal lahab, ada bara ya, ada bara itu yang dipancarkan oleh sinar matahari. Matahari itu panas ya, itu memancarkan kobaran api sejauh disebutkan di sini 15.000 kilometer, 15.000 kilometer. Api panas, memancarkan panas api itu dari apa namanya, dari matahari itu jaraknya 15.000 kilometer. Kita ini kan lebih, kita ini bumi dengan matahari 94 juta mil. Ini aja masih panas betul ya, masih panas betul kan, yang luar biasa ya, yang luar biasa. Bahkan hadhi syams ala izimi amriha wallati tablughu fi hajmiha milyun wa 300 alf marra hajmal ard. Matahari yang
besarnya lebih besar dari bumi 1.300.000 kali lipat besar bumi. Ulama-ulama falak ya, ulama-ulama falak menyebutkan besarnya matahari itu 1.300.000 kali lipat besar bumi. Matahari ini dan bulan, dua tuh, matahari dan bulan ini nanti akan dilemparkan ke dalam neraka. Tambah lagi tuh panasnya tuh, ya kan? Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah dan diriwayatkan Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Bazzar dengan sanad sahih sesuai dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, asy-syamsu wal qamar thawaran mukawwaran finnari yaumal qiyamah. Jadi matahari dan bulan yang kayak tadi itu panasnya tuh, yang jauh betul dari bumi panasnya kerasa, siang-siang tuh gerah betul. Apalagi di Timur Tengah 40 derajat, 45 derajat udah nembus kulit, nembus tulang panasnya. Api yang matahari yang jauh betul itu. Nanti matahari dan bulan ini digulung dan dilemparkan ke neraka pada hari kiamat. Matahari dan bulan. Kemudian matahari dan bulan ini menyemburkan panas. Itu tambah lagi panasnya. Api yang tersisa di neraka 69 kali lipat panasnya di muka bumi, ditambah lagi semburan matahari yang panas betul yang dilemparkan ke neraka. Loh, dulu ada ulama tabi'in, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri bertanya, loh apa salahnya matahari sama bulan kok dilemparkan ke neraka? Jadi Nabi SAW bersabda demikian ini, bukan Allah tidak menghukum matahari dan bulan, tetapi matahari dan bulan ini dijadikan hukuman oleh Allah untuk orang-orang yang ada di neraka yang nyembah matahari dan bulan. Ternyata matahari dan bulan ini yang kalian sembah di dunia itu nggak nolong kalian, justru ngehukum kalian, kan gitu. Dan ini sudah dikasih tahu oleh Nabi, siapa penyembah matahari ini harus baca ini. Nggak percaya juga, ya lihat aja nanti. Dan Nabi SAW sudah kabarkan bahwa matahari dan bulan yang panas luar biasa itu akan digulung dan dilemparkan ke neraka pada hari kiamat nanti dan menyemburkan api untuk orang-orang yang menyembah matahari dan menyembah bulan. Ini gambaran yang luar biasa, apa ya, mengerikan betul ya bagi kita semua nih, api neraka yang dahsyat betul. Matahari yang digulung dilemparkan ke neraka itu kan luar biasa mengerikan. Belum lagi orang kafir itu punya kursi di neraka itu. Orang yang masuk neraka itu punya kursi. Kursinya itu enggak segini gedenya. Antara kanan dan kiri ini jaraknya antara Mekah Madinah. Bodoh kursinya. Udahlah. Jaraknya berapa Mekah Madinah? 400 km. Jaraknya 400 km antara Mekah dan Madinah. Itu kursinya tuh ya. Jarak tuh gedenya semana, udah nggak kebayang. Itu kursinya udah untuk satu orang. Berarti neraka itu gede Ustadz. Udah nggak bisa digambarkan gedenya semana. Lah kursinya aja satu orang segitu, ya kan? Nah, ini yang jangankan itulah ya. Terjadinya kiamat ngeri nggak tuh? Jangankan ke neraka lah, kiamatnya saja itu ngerinya luar biasa, goncangannya luar biasa. Sebagaimana yang ada di surat Al-Hajj, ya, surat Al-Hajj ayat 1 dan ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum
wahai manusia semuanya, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian semua kepada Tuhan kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu besar betul. Yauma tarawunaha, ingatlah oleh kalian semua pada hari di mana kalian melihat tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ketika melihat kiamat itu, tadhalu, lupa, kullu murdi'atin amma arda'at, setiap ibu yang menyusui anaknya lupa anaknya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, perempuan yang lagi ngandung langsung keguguran ketika kiamat itu terjadi. Wa tarannas sukara wa mahum bisukara, Anda melihat manusia itu mabuk padahal mereka enggak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, akan tetapi yang terjadi adalah azab Allah yang sangat luar biasa besar dan pedih betul. Itu hari kiamat, belum di neraka, baru kiamat saja. Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini ada di Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 292. Nabi SAW bersabda ketika Nabi membaca ayat Al-Quran. Jadi di surat Ali Imran ayat 102, Nabi membaca surat Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa lahir batin, takwa fisik, takwa hati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Setelah Nabi membaca ayat ini, Nabi mengatakan begini, lau anna qatratan minaz zakkum qatarat fi darid dunya la afsadat ala ahli dunya ma'ayishahum fa kaifa biman yakunu ta'amah. Andai satu tetes dari zakkum, buah zakkum yang ada di neraka, andai satu tetes buah zakkum netes ke bumi, pasti hancur kehidupan manusia yang ada di dunia. Ini satu tetes buah zakum yang gede itu, berapa tetesannya? Jutaan. Gitu ya, jutaan. Fakaifa biman yakunu ta'amahu, bagaimana bagi orang yang buah zakum ini jadi makanannya setiap hari. Udah ngeri betul. Di dalam Al-Quran disebut ini zakum nih di surat Ad-Dukhan. Ad-Dukhan ayat 43, 44, 45, 46. Zakum ini sebenarnya apa dia? Inna syajarataz zakum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Inna syajarataz zakum, sesungguhnya pohon zakum itu adalah ta'amul asim, adalah makanan bagi orang-orang pendosa. Asim, orang-orang yang berdosa. Kal muhli, seperti lelehan logam, logam yang meleleh. Yaghli fil butun, yang mendidih di perut. Jadi lelehan logam dimakan, masuk ke perut, perutnya mendidih. Kaghalyil hamim, seperti air mendidih yang amat panas. Ini zakum, pohon zakum dan berbuah-buah zakum. Di dalam surat yang lain, surat As-Saffat ayat 64, 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin.
Zakum itu apa? Innaha syajaratun, sesungguhnya dia adalah pohon takhruju fi aslil jahim, yang tumbuh dari dasar neraka jahim. Jadi pohon yang tumbuh dari dasar neraka jahim, menumbuhkan buah, namanya buah zakum. Tal'uha, buahnya itu ka'annahu ru'usus syayatin. Jadi ada pohon zakum yang tumbuh dari dasar neraka jahim, kemudian tumbuh berbuah. Buahnya ini seperti kepala setan. Dalam surat As-Saffat ayat 64-65. Ka'annahu ru'usus syayatin. Buahnya seperti kepala setan. Artinya apa? Artinya buah zakum ini rasanya nggak enak, rasanya panas, rasanya justru membuat dia tidak nyaman. Dan bentuknya juga jelek betul. Dibahasakan di sini kan kepala setan. Artinya bentuknya aja buruk gitu loh. Di kita ada cabai setan, ya kan? Bentuknya aja buruk gitu. Bagaimana kalau orang masuk neraka terus makanan setiap hari ini buah zakum? Udahlah Bapak Ibu, kita nggak usah ke neraka deh, kita langsung aja ke surga. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala tanpa harus mampir lagi ke neraka, langsung aja. Lewat jembatan Sirat juga cepat betul, mejem, ketika melek langsung nyampe. Itu harapan kita bersama. Syukur-syukur kayak kilat gitu dan nyampe dengan cepat. Ya, ini kondisi panasnya api neraka, dan panasnya berlipat-lipat, puluhan kali lipat, bahkan 70 kali lipat, belum lagi ditambah matahari dan bulan yang digulung kemudian dilempar ke neraka sambil menyemburkan api yang luar biasa panas itu. Ini semua termaktub di dalam Al-Quran dan juga disampaikan oleh Nabi SAW, bukan untuk nakut-nakuti, tetapi untuk mendorong para sahabat dan tentunya umatnya, kita semua, agar setiap detik hanya melakukan kebaikan. Ketika terngiang atau terlintas mau buat jahat, ingat tuh neraka itu yang kayak gitu tuh panasnya, langsung tidak jadi. Tapi memang godaan setan itu lebih gede dari ini semua, sehingga ketika ayat tentang neraka dibaca ini nggak ngaruh, ya kan? Buktinya korupsi lewat aja jalan, ya kan? Buktinya membunuh jalan terus, buktinya mencuri terus, ngerampok terus, dan semuanya terus. Ini berarti ketika baca Al-Quran ada ayat-ayat yang model seperti ini tidak masuk ke dalam hati. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan di sisa usia nih, ya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang tersisa ini untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dan merasakan isi yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran. Paling minimal yang bisa kita lakukan dengan membaca terjemahan kemenak dalam rangka memahami secara umum. Ini yang mungkin dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, disilahkan. Ada waktu sekitar 5 menitan ya. Baik. Ada terkait dengan ini ya, bagi mereka orang-orang kafir memang tidak ngaruh. Orang Arab itu kan paham, orang Arab paham bahasa Arab, paham isi Al-Quran, tetapi ketika mendengar ayat-ayat ini nggak ngaruh sama sekali. Bahkan mereka mengatakan yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Ya kan, ini adalah tidak lain dan tidak bukan dongeng-dongeng orang-orang dulu, gitu. Enggak percaya. Laqad wa'idna nahnu wa abauna hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Kita juga udah dijanjikan sih, kita dijanjikan, bapak kita dijanjikan, orang terdahulu janji-janji aja udah. Realitanya enggak ada. Ini bukti bahwa
yang ada di Quran itu isinya ya cuma dongeng-dongeng orang dulu aja, udah lewat gitu aja. Jadi ini kan begitu keras betul, dan mudah-mudahan kita tidak demikian. Setiap ada ayat yang lewat kita perhatikan betul dan kita rasakan. Dengan merasakan ini dapat mendorong kita untuk berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Ini yang dapat disampaikan. Kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.